kegiatan B20 Summit di Nusa Dua Bali. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Emma Sri Martini selaku Direktur Keuangan PT Pertamina Persero. Apa kabar Ibu Emma? Baik, alhamdulillah Mbak. Terima kasih untuk waktunya bersama dengan CNBC Indonesia. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan salah satu topik utama, isu utama yang menjadi pembahasan di dalam presidensi G20 di Indonesia ini adalah terkait dengan transisi energi. Pemerintah sendiri memiliki target untuk mencapai net zero emission ini di tahun 2060. Seperti apa langkah-langkah atau posisi dari Pertamina terkait dengan upaya untuk mendorong target dari pemerintah ini? Ya, Pertamina selaku korporasi ya dan BUMN, salah satu BUMN terbesar di Indonesia, tentunya kita harus align juga dengan target pemerintah untuk mengejar net zero emission target di tahun 2060. Nah, Pertamina Group baru saja menyelesaikan juga roadmap kita, korporasi secara Pertamina Group untuk mencapai target net zero emission itu di tahun 2060. Bahkan kita berambisi untuk bisa menyelesaikan target net zero itu lebih early dibanding tahun 2060. Ada dua strategi utama untuk mencapai net zero emission tersebut. Yang pertama adalah kita berupaya untuk dekarbonisasi dari operating bisnis yang existing kita. Secara kita core bisnisnya masih berfokus kepada fossil fuel bisnis, sehingga kita harus berupaya secara afirmatif lagi bagaimana kita decarbonize dari seluruh existing operating bisnis proses di Pertamina Group. Itu yang pertama secara strategi intinya. Yang kedua, strategi utama yang kedua adalah establish new green initiative business. Jadi ini yang kita juga afirmatifkan, salah satunya adalah untuk renewable energy, kemudian untuk carbon capture, kemudian untuk EV electric vehicle ecosystem seperti itu. Itu yang sedang kita garap ke depan. Jadi dua pilar utama itu yang menjadi roadmap kita untuk mencapai target net zero emission di tahun 2060. Oke, baik. Nah, berbicara terkait dengan tadi strategi-strategi yang akan dilakukan oleh Pertamina begitu. Tapi di satu sisi juga tentu dibutuhkan pendanaan yang tidak sedikit untuk tadi ya bisa melakukan transisi energi ke depannya. Nah, di satu sisi dari Kementerian ESDM juga menyebutkan bahwa untuk mencapai target net zero emission di tahun 2060, ini dana yang dibutuhkan atau nilai investasi yang dibutuhkan bahkan hingga mencapai 1 triliun dolar Amerika Serikat. Nah, seperti apa strategi dari Pertamina untuk mendapatkan pendanaan dalam hal energi hijau ini? Ya, jadi kita berfokus yang namanya kalau clean energy tentunya bisa akses terhadap green financing itu menjadi sangat terbuka lebar. Tapi jangan lupa juga Pertamina secara tadi kontribusi dari revenue kita existing hari ini 86% masih terkontribusi dari fossil fuel business. Nah, dari atas revenue tersebut kita secara afirmatif akan alokasikan capex dan juga untuk afirmatif mencapai tadi green initiative, green business yang tadi yang disampaikan renewable energy, carbon capture, EV ecosystem, green hydrogen, dan kita punya resources yang kita miliki di Pertamina Group. Kita punya Pertamina Geothermal Energy, ini menjadi sumber dari untuk green hydrogen, menjadi energi baru nantinya. Nah, bagaimana capex-nya akan didanai? Tentunya kita ini akan dilakukan secara bertahap. Nah, dengan kita mempunyai resources dan juga dengan bisa di-structurekan secara project financing, kita bisa akses kepada pendanaan-pendanaan yang namanya blended finance, green financing. Blended finance ini kita akses dana dari multilateral, dari filantropi, kemudian dari green investor seperti itu. Dan tentunya dari capital market. Nah, ini PR terbesar kita adalah bagaimana membuat suatu project tersebut bisa dimonetize dan bisa akses terhadap financing dan atraktif terhadap investor. Ini challenge utama terbesarnya. Tapi bahwa finance investor yang sangat keen terhadap green investment itu it's there gitu ya. Homework-nya adalah di kita. Bagaimana kita bisa menyajikan proyek-proyek tersebut menjadi menarik buat investor dan bisa investment itu masuk kepada kita, kepada Indonesia khususnya aset-aset green yang ada di Pertamina Group ya. Oke, baik. Sejauh ini tadi terkait dengan blended financing, green financing ini juga tampaknya sudah mulai menjadi sebuah tren begitu Bu ya, apalagi di tengah target dari pemerintah sendiri. Nah, kemudian dari Pertamina untuk menilai ekosistem ini sejauh ini sudah berjalan seperti apa, itu bagaimana? Syaratnya sebetulnya ini ya, kalau tadi dari berbagai forum, berbagai pengamat juga menyatakan salah satu key enabler-nya adalah policy. Ekosistem dari policy support dari pemerintah itu sangat key untuk menjadi mengakselerate terkait dengan adanya green investment ini terjadi. Yang kedua juga dari insentif fiskal. Nah, insentif fiskal ya, dan yang ketiga juga adalah kepastian dari sisi hukum. Nah, ini yang ekosistem ini 3 syarat key enabler yang membuat green investment ini bisa menjadi
terakselerasi gitu ya. Salah satunya adalah seperti renewable energy. Kita tahu renewable energy bagaimana pricing policy-nya seperti apa, bagaimana offtake mekanismenya seperti apa, itu yang menjadi key enabler. Nah, bagi kita di Pertamina itu salah satu saja untuk yang green investment terkait dengan renewable energy. Kita masih punya opsi-opsi lain yang bergerak kepada arah clean energy. Salah satunya tadi kita punya subholding gas ya. Gas ini menjadi transisi energi kan dalam konteks itu. Kemudian kita punya LNG portfolio. Kita punya geothermal yang bisa diolah menjadi green hydrogen. Dari sisi upstream sendiri itu CO2-nya bisa di-capture, bisa dijadikan CCS dan itu bisa dimonetize. Dan itu menjadi suatu bisnis tersendiri untuk menjadi carbon market dan carbon trading. Jadi kita berupaya dari apa yang kita punya, resources yang ada di Pertamina ini kita optimalkan sambil kita melakukan transisinya secara proper. Kalau kita langsung mendengar beberapa pengamat juga mengatakan just affordable transition. Jadi itulah sebetulnya just affordable transition. Kita tidak bisa serta-merta mimicking apa yang terjadi transisi di korporasi lain ataupun di negeri lain. Tapi kita bagaimana affordability dari sisi korporasi juga dari affordability dari sisi country ya. Itu yang harus kita adjust. Itulah definisi just affordable transition. Oke, ini menarik kalau tadi kita perdalam begitu terkait dengan affordability-nya begitu seperti apa. Di satu sisi juga teknologi untuk transisi energi ini juga bisa dijangkau begitu. Dan ini juga menjadi salah satu poin yang kemarin sempat disampaikan juga oleh Menko Marves, Pak Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan teknologinya harus bisa terjangkau oleh Indonesia dan juga perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, sejauh ini Anda melihatnya untuk teknologi di transisi energi, apakah memang masih cukup mahal atau masih belum terjangkau atau seperti apa? Ya, tentunya kalau khususnya kita ambil contoh untuk sisi US ya, teknologi sisi US, kita di Pertamina Group belum punya exposure atas familiarity dari teknologi dari carbon capture storage tersebut. Nah, kita berpartner dengan yang punya teknologi dan dia sudah punya exposure investasi di bidang itu. Itu cara-cara kita melakukan partnership. Dan sebetulnya ini juga salah satu kiat terkait dengan SDG ya. Partnership itu menjadi key. Di tengah situasi seperti sekarang, menghadapi energy transition kita nggak bisa sendiri. Kita harus berpartner dengan siapa yang dia punya teknologi, punya exposure, dan dia punya appetite yang sama untuk mengadres environmental issue. Nah, ini kita sudah ada MOU dengan beberapa partner dan itulah cara kita untuk menggandeng satu dari sisi capital raising gitu ya. Yang kedua dari teknologi dan know-how. Jadi ini yang cara-cara kita untuk meleverage bagaimana kita mengimplementasikan target-target net zero emission kita tidak bisa sendiri. Kita harus berpartner. Dan kita sudah punya banyak opsi partner itu yang bisa memberikan bantuan secara teknologi dan secara capital. Nah, ini yang sudah ada beberapa lokasi yang sudah kita akan jadikan piloting untuk lokasi-lokasi carbon capture storage ini. Dan ini promising karena pada saatnya nanti itu bisa dimonetize dan ini menjadi substitute dari revenue contribution yang nanti pada saatnya dari fossil fuel itu akan sunset dengan menurunnya declining demand dari fossil fuel ya. Oke, baik. Nah, ini semakin menarik diskusi kita, Bu Emma. Mungkin sebelum break ada satu pertanyaan lagi begitu terkait dengan seperti apa tadi Anda katakan bahwa salah satu strateginya adalah dengan membuat seperti apa proposal bisnis ini juga menarik begitu untuk para investor. Nah, strateginya seperti apa? Karena kalau kita lihat pemainnya untuk energi baru terbarukan ini juga sudah semakin banyak begitu ya, sudah banyak yang melihat bahwa ini adalah sebuah industri yang strategis ke depannya. Nah, ini strategi dari Pertamina seperti apa? Nah, khusus untuk kalau bicara renewable energy ya, particularly renewable energy, kita utamakan dulu yang captive sendiri kita masih banyak PR. Artinya dari sisi energy consumption kita itu masih punya ruang untuk bisa dilakukan energi efisiensi dan energy conversion kepada energy cost yang lebih rendah sehingga energy intensity index-nya meningkat. Nah, ini yang sudah kita lakukan di beberapa kilang kita, di beberapa upstream kita, office building kita dengan mengkonversi energy consumption-nya kepada yang lebih cleaner energy. Satu itu. Yang kedua, konsumsi energinya kepada yang lebih cost saving. Nah, ini juga energi efisiensi kita lakukan. Jadi afirmatif itu yang kita lakukan. Contoh misalkan yang sekarang kita lakukan di beberapa kilang kita.
Dari yang tadinya konsumsi energinya menggunakan fuel, kita beralih kepada gas sehingga kita atau kepada PLN sehingga kita bisa lebih menghemat dari sisi cost. Kemudian dari sisi energi flaring yang kita produce di beberapa kilang kita, itu juga kita optimalkan sehingga flaringnya tidak terbuang dan meng-create emission tapi diolah di recycle sehingga bisa berhasil guna menjadi produk-produk downstream lainnya. Nah, hal-hal seperti itu memang harus ada afirmatif. Jadi dari kita secara energy consumption, energi yang mempengaruhi intensity index kita itu kita lakukan konversi secara bertahap. Itu yang secara masuk dalam program strategi pertama tadi, dekarbonisasi dari operating model yang sekarang terjadi itu untuk bisa lebih greener gitu ya. Belum bisa mereplace 100% tapi at least carbon emission yang kita emit itu berkurang. Itu satu. Yang kedua juga dari sisi energi efisiensinya. Energi yang kita konsum itu menjadi berkurang. Jadi carbon emissionnya direduksi, energi konsumsinya direduksi, dan perlahan kita lakukan conversion kepada energi yang lebih cleaner. Itu yang kita akan lakukan di beberapa aset kita dalam konteks dekarbonisasi itu tadi ya. Sebetulnya paralel dengan decarbonizing existing operating model itu paralel kita establishing untuk yang footprint yang green business initiative tadi. Karena tadi kan ada transisi kan dari yang tadinya pakai fossil fuel gitu ya, energinya diganti dengan yang solar PV. Sebetulnya ini new business buat kita. Jadi rantai value chain-nya di situ kita coba untuk perkuat new business kita di captive sendiri, baru nanti untuk di luar captive. Di luar captive itu artinya apakah di kawasan industri atau di offtake oleh PLN gitu ya, atau perkuatan di overseas portfolio if possible gitu ya. Baik. Ini artinya kurang lebih tersinkronis ya, sehingga nanti transisinya juga akan berjalan lebih mudah lagi begitu ya Bu Emma? Betul. Karena sekali lagi tadi kita nggak bisa at one go. Karena satu, kita tidak bisa hidup tanpa energi. Jadi tidak bisa langsung shifting 100% langsung ke yang clean energy, itu yang satu. Yang kedua, kita perlu capex. Kita perlu investment untuk bisa langsung mengkonvert seluruhnya kepada yang clean energy gitu ya. Nah, yang ketiga juga kita punya resources yang belum kita optimalkan untuk yang ada. Kita mau nggak mau kita punya coal yang masih sumber daya lebih banyak. Kita juga masih punya sumber daya fossil fuel yang belum kita explore, belum kita eksploitasi. Itu juga resources yang dimiliki oleh negara kita gitu ya. Jadi antara energy transition, antara net zero emission dengan existing current business itu yang harus balance. Untuk sustainable growth, kalau kita bicara sustainable growth itu kan yang existing harus kita maintain dan perlahan kita naikkan. Yang baru itu akan mensubstitute dari decliningnya revenue existing. Nah, ini yang kita lakukan di internal Pertamina ya. Karena ke depan fossil fuel itu akan sunset sehingga dari yang green energy, dari yang tadi net zero emission green business initiative yang baru ini yang akan menggantikan revenue contribution dari fossil fuel business.